Namaku Ji Shuyu, seorang taipan dari kota pelabuhan. Putri tunggal keluarga Ji. 5 tahun lalu, aku menyelamatkan orang yang kucintai. Menyembunyikan identitas dan datang ke keluarga Chen ini. Aku merawat Chen Wang. Tapi dia menganggapku seperti anjing yang mengejar-ngejar. Dan anaknya yang lahir dari mantan istri yang dicintainya. Menganggapku seperti pembantu, seenaknya menyuruh. Mereka pikir, aku akan baik pada mereka selamanya. Nona Ji. Perjanjian 5 tahun tinggal 3 hari lagi. Sebentar lagi kamu tidak perlu lagi menyembunyikan identitas, kembali ke kota pelabuhan, dan hidup normal. Chen Wang, sekarang mantan istri yang selalu kamu rindukan. Wen Qin juga sudah kembali, kita. Sampai di sini saja. Lima tahun lalu, Jiang baru lahir. Chen Wang tidak punya apa-apa, aku meninggalkannya. Sekarang, aku sudah kembali. Chen Wang masih mensentaiku. Sedangkan kamu, penggantiku. Jiang. Ayo. Kamu bantu Mama ambil lain tentang EITU. Untuk Mama, ya? Sepertinya dia mencuri barang Mama. Mama tunggu ya. Ada apa, Jiang? Mama, ini. Ada APA? Tak yi mencuri lain ten Mama. Yeking Li, kamu mencuri? Aku tidak mencuri. Tak disangka, Wang, kamu memelihara pembantu selama bertahun-tahun, biasanya terlihat baik-baik saja. Kenapa jadi tidak jujur? Baru saja Qin kembali ke negara. Wang menggedakan pesta penny ambutan. Dia langsung mencuri. Kalau bukan karena Jiang yang pintar menemukan. Entah berapa banyak barang Qin yang akan dicuri. Aku bilang, aku tidak mencuri, itu milikku. Jiang baru 6 tahun. Dia bisa berbohong? Yeking Li, aku membiarkanmu tinggal. Karena kamu bisa merawat Jiang. Kamu pikir dengan mencuri barang Wen Qin dan memakainya, aku akan melirikmu? Sudahlah, Awang. Chin Chin. Ayo. Amble. Terima kasih. TAPI. Ini memang bukan barangku. APA. Aku lihat Nona yang memakai kalung mahal seperti ini. Rasanya aneh. Kamu cuma pembantu yang numpang di rumah kami. Mana mungkin bisa beli barang semahal ini? Kurasa kamu mencurinya. Loh, tadi Mama bilangnya tidak seperti ini. Sudah kubilang, ini barangku. Di belakang kalung ini ada ukiran huruf G. Ini peninggalan almarhum ibuku. Ibunya Margaret Ji? Kenapa tidak pernah dengar cerita? Wah, memang ada tulisan. Kalau memang barangmu, ya kembalikan saja. Sikapmu bagaimana sih? Iya nih. Nona ya. Ini kan bukan pusaka keluarga Ji dari konglomerat Hong Kong. Rusak sedikit ditempel lagi saja. Kenapa kamu marahi Awang kami? Bagaimana kalau aku katakan? Aku ini orang yang kamu sebut, pemegang kekuasaan keluarga Ji dari Hong Kong. APA. Awang, pembantumu ini dimanja ya? Ini malam-malam masih ngimpi siang bolong. Iya, cuma kebetulan marga ibunya sama dengan keluarga Ji. Berani juga ngomong begitu, menurutku. Kalung ini juga palsu kan? Kamu tahu apa? Dia sudah melayani ayah dan anak Wang selama 5 tahun. Sekarang Kak Qin kembali, dia panik. Kalau tidak meningkatkan nilai dirinya, takut tidak bisa numpang di samping Wang lagi. Kamu ini siapa? Aku tahu. Kalau mau tetap di keluarga Chen, jangan ngomong bodoh. Urusan hari ini selesai di sini, asal kamu tidak salah lagi. Aku tidak akan mengusirmu dari rumah. Lagi pula, kamu sangat cocok merawat aku dan Jiang. Sekarang Qin sudah kembali. Saatnya butuh banyak bantuan. Butuh orang merawat, jadi aku akhirnya cuma alat saja. Sudahlah, tidak apa-apa. Oh ya, mulai sekarang. Kamu pindah ke kamar pembantu di lantai 1. Kamar sebelahnya dikosongkan untuk Qin. Bersihkan barang-barangnya. Dia tidak punya tangan sendiri apa? Kamu tidak mau? Jangan lupa siapa yang dulu merenjak renjak, bersampa akan selalu patuh. Baru saja tinggalkan. Mama ya jangan pergi, aku masih ingin makan masakanmu. Mama juga ingin makan.
Baik, aku mengerti. Tapi, tidak ada yang abadi. Dan tidak ada lagi nanti. Hanya tersisa 3 hari. Berhenti. Apa maksudmu 3 hari? Jelaskan. Ya, Qingli. Kenapa dia hari ini terlihat aneh sekali? Rumah ini juga sepertinya ada sesuatu yang perlahan menghilang. Mama ajak kamu main, ya? Apakah ini hanya perasaanku? Hari ini sangat menyenangkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Nona, Grup Chen akan memulai investasi baru. Perjanjian 5 tahun Anda dengan Pak Chen. Hanya tersisa kurang dari 3 hari, proyek baru yang kami kembangkan. Proyek rencana bintang masih akan diberikan kepada mereka? Ya. Sebelum Jinya dan Chen benar-benar bangun, aku berjanji pada Pak Tua. Aku akan menepatinya. Baik, aku akan segera mengaturnya. Kekasihku bernama Song Jinian. Dia seorang ilmuwan. 5 tahun lalu, dia bersama keponakannya Song Xinchen saat mengembangkan obat baru, mengalami kecelakaan. Direktur Chen, Anda akhirnya datang. Tolong selamatkan Jinian dan Xinchen. Nona Ji, sebagai dokter, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Hanya saja, Hanya apa? Uang tidak perlu dikhawatirkan, berapapun biaya pengobatannya. bukan masalah uang, tapi Pak Song dan keponakannya. Keracunan dari pengembangan reagen kimia baru. Ini bukan pengobatan biasa yang bisa diselesaikan. Membuat penawarnya butuh waktu. Kami juga harus mengembangkan secara terpisah. Penawar yang bisa digunakan anak-anak untuk mencegah efek samping. Butuh berapa lama? Setidaknya 5 tahun. Baik, kamu tenang saja melakukan penelitian, apapun yang dibutuhkan. Beritahu aku akan penuhi. Kalau begitu, aku berani mengajukan permintaan kepada Nona Ji. Selama 5 tahun ini, aku akan tinggal di laboratorium penelitian farmasi. Tapi aku punya seorang cucu, dan juga seorang anak. Aku ingin kamu pergi ke keluarga Chen. Untuk merawat mereka berdua, dan diam-diam membantu. Grup Chen yang semakin merosot. Tidak baik, Direktur Chen. Kondisi pasien tidak stabil. Cepat periksa. Nona Ji, Baik, aku setuju. 5 tahun, tidak kurang sedetik pun, tidak akan menyesal. Awang, lihat apa? Wajahmu sangat buruk. sebuah proyek baru. Kamu lihat sendiri. Proyek Bintang Ji. Ini tidak sulit, aku tidak seperti Nona Ye. Pamanku sedang bekerja di grup Ji dan sedang menangani proyek ini. Halo, Paman. Ada APA Xiaoqin? Apakah Paman baru saja menangani penelitian teknologi tinggi Ji yang disebut proyek Bintang? Proyek baru? Kebetulan orang yang aku suka. Xiaoqin, punya orang yang disukai itu bagus. Tapi tentang proyek ini, jangan tanya. Atasan sudah menetapkan, setiap yang bertanya dipecat. Kamu tidak ingin paman kehilangan pekerjaan di Ji, kan? Oh, baiklah. Terima kasih, Paman. Qin, kamu di sini. Sudah lama mencari. Ada apa, Awang? Senang sekali. Qin, tadi asisten Ji meneleponku, bilang proyek itu diberikan padaku. Mereka bahkan tidak melihat proposalku. Ah, Paman bilang, apa dia diam-diam membantuku? Tidak apa, Awang, yang penting bisa membantumu. Aku juga ingin bisa seperti Nona Ye, membantumu. Dia tidak bisa dibandingkan denganmu. Selain merawat kebutuhan kita, apa lagi yang bisa dia lakukan? Qin, kamu benar-benar membantuku besar. Kenapa bau parfum Qin membuatku mual? Nona Ye, sudah larut, kenapa belum tidur? Bagus belum tidur, buatkan Qin semangkuk.
Sup penenang yang membantu tidur. Baik. Awang ternyata di hatinya hanya ada aku. Aku akan bantu Nona Ye. Baik. Nona ya. Aku bantu kamu ya. Tidak usah. Nona Ye, api nyalanya begini ya? Kamu ngapain? Aduh, Cincin, ada APA? tanganku. Awang, jangan salahkan Nona Ye. Dulu aku salah meninggalkan kalian begitu saja. Dia sudah merawat kalian selama 5 tahun. Sesekali marah-marah itu wajar. Tapi aku tidak menyangka dia sampai membakarku. Minta maaf. Kamu bilang apa? Menyuruhku minta maaf? Sudahlah Awang. Aku tidak sakit. Kamu tidak lihat dia sengaja. Aku suruh kamu minta maaf. Tidak dengar? Mama ya kenapa? Tidak apa-apa. Cepat panggil ayah. Mama Ye jangan sampai kenapa-napa. Ji Shuiyu. Sekarang kamu bukan pemegang kekuasaan keluarga Ji lagi. Namamu Ye Qingli, cuma pembantu di keluarga Chen. Datang untuk menepati janji. Menyelamatkan Jinian dan Chen Chen. Tinggal 36 jam lagi, selesai. Sudahlah. Ye Qingli, ku beritahu kamu. Kamu cuma pantas mengurus rumah dan merawat keluarga ini. Kalau masih tidak terima, berani sentuh Kinkin sedikit saja. Keluarlah dari sini. Kinkin, aku bawa kamu obati lukanya. Ya, Ayo. Dulu Ziang anak yang baik sekali. Semoga ibu kandungnya yang kejam ini tidak merusaknya. meski dulu aku pernah meninggalkan mereka, orang yang mereka cintai. Pasti hanya aku. Sebentar lagi aku akan pergi dari sini, kembali ke hidup bahagiaku yang sebenarnya. Untukmu dan keluarga Chen ini, semoga beruntung. Nona Yi, buat APA susu-susu begini? Beritahu Tuan tidak. Tidak apa-apa. Beberapa hari lagi akan sembuh. Benar-benar akan sembuh. Selesai. Aku sedang dinas, kamu rawat Ziang dengan baik. Dan Kinkin, aku tidak ingin terjadi hal seperti kemarin. Kalau tidak, kamu keluar dari rumah ini. Ziang, Mama ajak kamu main, ya? Yeah. Tapi, Les bahasa Inggris untuk Anda. Sebentar lagi dimulai. Kamu lupa ya? Siapa nyonya rumah ini? Kami akan pergi main. Tidak ajak Tante Ye. Ya, tidak ajak Tante Ye. Tante Ye selalu mengatur aku. kalian mau kemana? Mama bilang, aku mau main. Aku tidak mau ikut les bahasa Inggris. Nona Wenchin, Tuan Muda sebentar lagi masak kilas 1. Dia sekolah di sekolah internasional terbaik di kota Jing. Les bahasa Inggris tidak boleh bolong. Di rumah ini aku yang berkuasa. Kamu cuma pembantu, bisa cari guru bahasa Inggris yang bagus apa? Jangan sampai merusak anakku. Mama hebat sekali. Nona ya, ini. Biarkan saja. Pokoknya yang harus aku lakukan sudah kulakukan. Wang Ma. Kamu ikut saja, jaga mereka baik-baik. Baik.
Tidak baik, Nona Ye. Cepat lihat. Nona Wenqing Jia, dia sedang ngejak Tuan Muda. Main ayunan besar. Nona, begini bisa sakit. Cincin ini kamu pakai, keluar aku akan umumkan. Kamu adalah nyonya keluarga Chen, biar orang tidak bergosip. Tapi aku senang, keinginanku sebentar lagi terwujud. Semua di sini sebentar lagi tidak ada hubungannya denganku. Nona, Ayo pergi. Kin, besok adalah pesta kemenangan. Proyek kerjasama rencana bintang, berkat kamu. Kartu ini kamu simpan, di dalamnya adalah aset cadangan. Yang kakek tinggalkan untuk keluarga Chen. Terima kasih Awang. Direktur Chen, ini cucumu? Aku lindungi dia lagi bagaimana, juga hampir rusak. Wang Ma sudah bilang padaku, kamu memang tidak bersalah. Tapi Kin juga tidak sengaja. Aku maafkan kamu boleh tetap tinggal di rumah ini. Kamu ketua APA? Kamu juga jangan salahkan Ziang, dia masih kecil, belum mengerti. Kalau kamu terus mempersoalkan hal ini, rumah ini kamu. Jangan harap bisa masuk lagi. Jangan khawatir, tinggal 1 hari lagi, aku akan pergi sendiri. Akhirnya akan pergi. Nona Ye, mau pergi kemana? Wang Ma, aku akan pergi. Rumah ini nanti harus merepotkanmu. Pergi, Nona Ye, soal Ziang jatuh dari ayunan. Sudah aku jelaskan ke Tuan. Kamu tidak boleh pergi, rumah ini tidak bisa tanpamu. Tanpa aku. Tidak bisa. Kebun anggur Jiang Cheng, bawa obat mak. Wang Ma, terima kasih, barang-barang yang tersisa ini. Tolong kamu rapikan, nanti akan ada yang mengambil. Tidak bisa, lebih baik beritahu Tuan. Chen Wang. 5 tahun. Kita sudah tidak saling berhutang. Benar?
Pesta perayaan, apa Chen Wang yang mengadakannya untukku? Dia tahu apa? Nona Yi, kamu akhirnya datang, Ewang hari ini. Khusus mengadakan pesta perayaan ini untukku. Aku pikir Nona Ye sendirian di rumah terlalu kasihan. Lebih baik ikut ramai-ramai. Untukmu. Ya, kalau bukan karena aku, Awang mana mungkin bisa dapat hak kerja proyek rencana bintang dengan lancar. Ye Qingli, kamu sampah. Bandingkan apa denganku? Setelah malam ini, kamu bahkan tidak punya hak bicara denganku. Kamu perempuan, masih berani keras kepala. Yi Qingli, tangga kamu datang. Lihat bagaimana aku kali ini benar-benar mengusirmu. Nona Ye, melihat 5 tahun ini. Kamu susah payah merawat Ewang. Aku hormatmu sejelas. Dia mau apa lagi? Aku bawa mobil. Tidak bisa minum. Nona Ye jangan-jangan tidak mau kasih aku muka, merusak suasana. Ewang pasti marah padamu nanti. Aku tidak bisa membantumu. Tuan, tidak baik, Nona Ye bilang mau pergi. Barang-barang sudah siap. Benar-benar tidak bisa minum. Aku sudah bilang aku tidak bisa minum alkohol. Ada apa ini? Tuan, tidak baik. Nona Ye bilang dia mau pergi. Ini baik-baik saja, kan? Hello, Tuan. Kalian siapa? Kami datang untuk mengambil barang Nona Ye. Kin, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Awang, cuma tangan tergores. Ini masih disebut baik-baik saja? Ya Qingli, kamu tahu tidak pesta ini? Aku yang iri antak cincin. Siapa yang berani? Melakukan dia seperti ini? Wang, aku cuma takut Nona Ye terlalu kesepian. Ajak dia ikut ramai-ramai, aku tidak punya niat. Sombong, tapi tak disangka dia malah. Ya Qingli, kemarin kamu di depan rumah. Perlu tat seharian semalaman, bilang kakak pelajaran? Kamu bisa sadar tidak, Chen Wang? Ibu baik hati mengundangmu, kenapa kamu bisa? Jahat sekali mendorongnya. Xiao Bao. Xiao Bao, kenapa denganmu? Xiao Bao. Xiao Bao mati. Gelas anggur itu awalnya ingin membuat Chen Wang berpikir. Yi Qingli Merakinako. Tapi tak disangka. Kamu yang membunuh Xiao Bao. Apa yang terjadi di sana? Sepertinya itu, pembantu keluarga Chen yang ingin naik pangkat. Tidak hanya mendorong pahlawan hari ini, Nona Wen, tapi juga meracuni anjing yang dibesarkan Nona Wen sendiri sampai mati. Ya Qingli. Kamu sebaiknya memberiku penjelasan yang masuk akal. Kamu juga pikir itu aku, ya? Tadi kamu tidak berani minum anger yang dihormati ibu. Hasilnya Xiao Bao menjilatnya. Ziang. Jadi Nona Ye, hari ini kamu tidak hanya menyusahkanku, mendorongku. Ternyata kamu ingin membunuhku, Awang. Aku di luar negeri tidak bisa bertemu denganmu dan Ziang. Xiao Bao yang menemaniku, tak disangka dia malah mati. Benar-benar tak disangka pembantu ini begitu jahat. Dulu saat Nona Wen di luar negeri. Sudah 5 tahun menjilat bos Chen, ini naik pangkat. Sekarang Nona Wen sudah kembali. Dia malah ingin menyingkirkan orang lain demi menyelamatkan dirinya sendiri. Wanita ini benar-benar jahat, merusak rumah tangga orang lain saja sudah keterlaluan. Bahkan nyawa kecil pun tidak dilepaskan. Harus diajari pelajaran yang keras. Bayar dia ingat Yi Qingli. Sampai sekarang kamu masih tidak mau mengakui kesalahan, ya? Sudah kubilang bukan aku, kamu tuli ya? Ye Qingli, sampai sekarang kamu masih belum menyesal. Panggil orang. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Wang Ma sudah memberitahuku, kamu memang tidak bersalah. Tapi Kin juga tidak sengaja. Kalau kamu masih terus mempermasalahkan ini. Jangan harap bisa masuk rumah ini lagi. Cara bos Chen bagus sekali. Dinginnya cuaca ini, di tepi sungai, biar dia tahu. Rasanya menjadi korban. Kin, dia yang bersalah padamu. Lake Yukin. Awang,
Harus aku yang melakukannya sendiri? Tinggal 5 menit lagi. Aku bisa berujian dan berkumpul dengan Chen Chen. Chen Wang, dasar bodoh, sia-sia saja. Chen Jianzhou membesarkanmu selama ini. Apa katamu? Kamu kenal kakekku? Wang. Dia cuma pembantu, mana mungkin kenal kakek, jangan-jangan. Mengobrak-abrik barangmu dan tahu nama kakek. Untuk memaksamu memaafkannya. Ye Qingli, sampai sekarang kamu masih keras kepala. Chin Chin. Like you can. Baik, Wang. Tuan Song, Anda benar-benar sadar. Mobil sudah siap. Berangkat. Jemput Shuyu. Ya. Nona Ye, tangan mana yang kau gunakan untuk mendorongku? Dan membunuh Xiao Bao, Bukankah kamu yang paling tahu? Nona Ye, lain kali jangan seperti ini lagi. Baik, biarkan semua orang melihat wajah asli selingkuhan ini. Berkontribusi untuk masyarakat, Nona Wen jangan lemah. Semua ini hutangnya padamu. Ye Qingli, kamu masih tidak mau mengakui kesalahan? Nona Ye, asal kamu mengaku salah, aku akan memaafkanmu. Chen Wang. Tak kusangka pertemuan terakhir kita akan berakhir seperti ini. SSE. Ziang baru saja tertidur. Kamu. Kamu baik-baik saja? Baik. Kamu mandi dulu, aku sudah siapkan air hangat, jangan sampai kedinginan. Aku akan menghangatkan makanan untukmu. Hati-hati. Tunggu sebentar. Ada apa, Awang? Ye Qingli, katakan padaku. Apakah kamu menyakiti Kin Kin karena iri? Sudah tidak penting lagi. Shuyu. Aku terlambat. Nona, kami terlambat. Kalian siapa? Shuyu. Tunggu aku sebentar. Barusan, kamulah yang melukai Shuyu? Shuyu APA? Apa yang kamu bicarakan? Kamu. Siapa kamu? Berani menyentuh orangku? Wang. Aku adalah orang yang tidak akan pernah bisa kamu gapai seumur hidupmu. Aku bahkan akan memukulmu juga. Orangmu tidak ada artinya. Di Jiangchen, keluarga mana yang statusnya lebih tinggi dari keluarga Chen? Tapi kenapa aku tidak ingat sama sekali dengan orang ini? Jaga dirimu baik-baik. Shuyu, ayo kita pergi. Ya Qingli. Apa lagi yang kamu mainkan? Apa karena aku baru saja menghukumnya? Dia ngambek. Lalu cari pria untuk main sandiwara? Ya Qingli. Kamulah yang berniat jahat pada Kin Kin. Dia menghina kamu sedikit, kenapa? Wenqin. Siapa yang ingin menyakiti siapa?
Kamu tahu sendiri, sekarang kita sudah selesai. Aku Ye Qingli, dengan keluarga Chen. Tidak ada hubungan lagi. Ye Qingli, kamu adalah orangku. Kamu tidak berhak membawanya pergi, Tuan Chen, Anda dan Nona. Tidak memiliki hubungan keluarga langsung. Apalagi hubungan pernikahan. Nona mau pergi kemana, Anda tidak berhak ikut campur kamu. Ye Qingli, kalau hari ini kamu berani pergi, jangan harap bisa masuk ke pintu keluarga Chen. Oh ya, masih ada beberapa barang di rumah yang belum kubersihkan. Kalau nanti kamu merasa mengganggu, buang saja langsung. Apa maksudmu? Ya Qingli. Jangan pergi ke sana. Dia pasti sengaja melakukan ini. Mungkin dia sudah pulang dan menyiapkan makanan enak untuk kita. Benarkah? Benar? Ye Qingli, kamu sengaja mencari pria. Ya kan? Tunggu saja. Lihat nanti bagaimana aku menghadapimu di rumah. Ye Qingli tidak punya keluarga atau teman di Jiangcheng. Apalagi kekuasaan atau status. Uang pun tidak banyak. Orang itu pasti tidak sederhana. Dari mana dia menemukannya? Belakangan ini dia terus Berkata-kata setiap hari. Sebenarnya, Wang, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Nona Ye. Pertama ingin mencelakanku, lalu membunuh Xiao Bao. Bahkan mengajak banyak orang untuk mempermalukan kita di depannya. Qin, tenang saja. Ye Qingli tidak punya tempat untuk pergi. Saat dia pulang, aku akan membuatnya membayar 2 kali lipat. Untuk meminta maaf padamu. Ya. Tidak apa-apa, Awang. Lagi pula dia sudah dihukum dan menderita sedikit. Mungkin dia hanya ingin melampiaskan amarah. Tidak boleh, dia mengganggu ayah dan ibu. Dan mengabaikan Ziang. Dia harus minta maaf. Baik, Ziang paling sayang ibu. Kedepannya Ziang harus selalu berada di pihak ibu, ya? Ya. Ada apa, Awang? Kemana Ye Qingli pergi? Mungkin dia sudah pergi istirahat dulu. Siapa yang mengizinkanmu pindah ke kamar ini tanpa izin? Ya Qingli. Awang, ada apa? Apa Bibi Ye membuat masalah lagi? Ye Qingli menghilang. Mungkinkah Ye Qingli sudah kembali? Ye Qingli, aku sudah bilang. Jangan keluar rumah, setengah langkapan. Ibu, ayo kita dan ayah foto keluarga bersama. Kita belum punya foto keluarga. Panggil Tanti. Dia bukan ibumu. Tapi aku tidak kenal ibu yang kamu maksud. Aku mau bersama Mama Ye. Mama, lebih dekat lagi. Dia pasti sangat menghargai foto ini. Wang, Wang Ma. Tuan, ada APA? Ye Qingli pergi kemana? Tuan, aku sudah bilang, Nona Ye sudah berkemas. Katanya mau pergi, Tuan tidak mau dengar. Ini baik-baik saja. Tuan. Hello. Ziang jadi sangat penurut di tanganmu. Tenang saja. Aku pasti akan merawat kalian berdua dengan baik. Saat ada, tidak dihargai, sekarang pergi, sedih apa lagi? Tidak mungkin pergi begitu saja. Kamu jelas sangat mencintaiku. Aku akan mencarimu. Ayah, Mama pingsan. Kamu kenapa Qin? Tidak apa-apa. Belakangan kurang istirahat, hari ini juga terlalu sedih. Aku antar kamu pulang istirahat. Wang, kamu, benar-benar suka pada Nona Ye?
Tidak mau aku lagi? Aku datang. Apakah mengganggu kalian? Tentu tidak, Kin. Hanya saja dia sudah pergi. Siapa yang akan merawat kami? Lagi pula, hari ini terjadi keributan. Membuatku malu di depan banyak orang, kalau tidak membawanya kembali. Dia lupa siapa tuan rumah di sini. Aku antar kamu istirahat. Ye Qingli, bermain cat and mouse denganku. Sebelumnya tidak terlihat, kamu punya trik seperti ini. Lebih baik kamu menghilang untuk selamanya. Kalau tidak, tunggu saja. Pergi. Tuan muda, ini Nona Ji. Semua yang terjadi selama 5 tahun ini. Ternyata, Shuyu demi menyelamatkanku dan Chen Chen, merendahkan diri di bawah. Orang brengsek ini selama 5 tahun. Shuyu, kenapa kamu begitu bodoh? Shuyu, Chen Chen, Ada apa, Jinian? aku sudah putuskan, aku tidak akan masuk lab lagi. Aku akan mengambil alih Song Group, sudah waktunya aku. Memberikan kembali hasil penelitian selama belasan tahun ini. Kepada orang-orang yang selalu menjagaku. Sudah yakin, Jinian? Ini kan idealisme yang selama ini kamu pertahankan. Tapi bisa menemanimu, membuatmu bahagia. Justru lebih menjadi impianku di masa depan. Kompetisi komputer. Apa kamu pantas menyentuh ini? Jangan sampai aku mengingatkan untuk kedua kalinya. Memang benar, pengorbanan dan penantian selama 5 tahun ini tidak sia-sia. Manusia memang pada dasarnya berbeda jauh, dan sampah akan tetap menjadi sampah selamanya. Baik, Oh ya, apakah G Group punya proyek pengembangan teknologi tinggi? Bernama proyek bintang? Serahkan saja padaku. Kamu terlalu lelah belakangan ini, istirahatlah yang cukup. Jinian. Tenang saja. Beritahu semua orang. Aku akan mengambil alih Song Group. Jamuan makan malam diadakan minggu depan. Minggu depan, temani aku ya. BBG, turuti saja Om ya. OM gone hebat. Baik, semua menurut Chen Chen. Obat. Ya Qingli. Tuan, sudah kubilang, Nona ya sedang membereskan barang-barangnya. Dan akan pergi. Tuan tidak mau mendengarkan. Sayal. Halo. Awang, terima kasih untuk kartunya. Hari ini aku beli. Banyak barang, sudah lama tidak senang seperti ini. Kemusaka APA? Nanti aku belikan untukmu. Aku. Awang, kamu kenapa? Sakit perut. Ah, gimana nih? Belikan aku obat. Aku akan segera mengantarkan obatnya. Apa ini? Tuan Chin, benar kan? Ini pesanan Nona Wenkin untuk Anda. Awang, kalau perut tidak enak, minum susu teh manis saja, pasti sembuh. Ini resep. Rahasia aku loh. Awang cepat sembuh ya. Kamu alergi susu, jadi aku buatkan jamu untuk mengobati mabuk dan sakit perut. Tenang, tidak pahit. Pengobatan perut harus terus dilakukan. Obat harian akan ditaruh di samping tempat tidurmu, obat cadangan di saku bajumu. Sebelum acara, jangan lupa makan sedikit. Kurangi minum alkohol, ya. Hei Ye Qingli, aku peringatkan kamu. Kamu harus pulang sekarang juga. Boss Chen, Boss Chen. APA. Ada kabar dari keluarga Song? Putra tertua keluarga Song, si jenius sains itu. Song Jinian sudah sembuh. Jangan akan mengambil alih keluarga Song. Minggu depan ada pesta makan malam. Proyek kita dari keluarga Ji untuk sementara diserahkan ke Bos Song ini untuk dikerjakan bersama. Bagus, jadi kita bisa kerjasama dengan Bos Ji dan Pasong. Siapkan semuanya dengan baik. Sayap, Selain itu, cari tahu. Gimana Yi Qingli sekarang? sayap. Ye Qingli, kamu pergi kemana sih? Oh ya, Siapa itu?
Cepat lihat, itu kan bos Chen dari grup Chen. Wah, bos Chen, ya? Ganteng banget. Iya, kelihatan hebat. Nggak heran proyek keluarga Ji langsung diberikan ke dia. Bisa juga nyambung ke keluarga Song. Bos Chen ini emang punya rezeki yang baik. Meskipun aku merasa Kin Kin agak berubah, tapi dia sudah membantuku begitu besar. Mungkin aku terlalu banyak pikiran. Yang di samping bos Chen itu, jangan-jangan. Cewek yang ngejar-ngejar dia selama 5 tahun itu? Masa sih? Kamu pernah lihat anjing peliharaan secantik itu? Pasti ini cinta pertama bos Chen. Katanya dia baru pulang dari luar negeri. Ternyata, lebih dari kabar yang beredar. Gak heran bos Chen. Nggak bisa melupakannya. Awang, aku cantik nggak pakai baju ini? Cantik. Aku gila ya, 2 hari ini kok. Kepikiran terus sama cewek itu. Cuma bisa urus rumah tangga. Mana bisa dibandingin sama Kin Kin. Paman, cepat sini. Paman, aku belum sempat berterima kasih. Berkat paman, Aku dan Ewang terbantu. Terima kasih, Paman. Berkat Paman dan Kin Kin. Proyek bintang keluarga Ji ini. Aku akhirnya bisa ikut terlibat. Proyek itu sudah diikat gagal. Ternyata targetnya adalah pacarnya Xiao Qin. Orang penting seperti ini ternyata ada di hadapanku. Boss Chen, Chen Competitive. Ini semua karena kemampuan Boss Chen sendiri yang luar biasa, sehingga bisa memenangkan proyek ini. Aku hanya menjalani prosedur biasa. Boss Chen ada kesempatan. Tolong sampaikan kata-kata manisku ke atasan itu ya. Tentu saja hari ini. Bos Ji akan datang sendiri, nanti. Aku dan Kin Kin akan berterima kasih padanya langsung. kerjanya hari ini bos Ji juga akan datang. Katanya bos Ji adalah putri satu-satunya keluarga Ji. Belum ada yang pernah melihatnya. Kenapa dia mau datang hari ini? Kamu tidak tahu ya? Bos Ji dan Bos Song itu teman sejak kecil, mana mungkin tidak datang. Siapa tahu, bahkan akan menyatakan cinta. Oh, ternyata mereka berpasangan. Pantasan proyeknya diserahkan dengan mudah. Shuyu. Sudah siap? Kalau begitu mari kita pergi. Sepertinya Bos Song hari ini juga pertama kali tampil di depan umum, ya. Sebelumnya dia selalu di lab, tidak banyak orang. Yang tahu wajahnya, Awang. Aku sangat menantikannya. Dia datang. Sepertinya itu Bos Song. Ini adalah putra tertua grup Song. Genius Saint Song Jinyan. Dia sangat muda dan tampan, hari ini benar-benar. Pesta mata, sayangnya sudah ada yang punya. Kenapa dia? Awang, orang ini. Tidak mungkin, kebetulan saja, orang itu tidak terlihat. Baru sembuh dari sakit berat. Selamat datang semua di pengumuman pewarisan. Grup Song, hari ini aku bisa berdiri di sini. Dan mengambil alih grup Song, aku ingin berterima kasih khusus pada seseorang. Tanpanya 5 tahun lalu, aku sudah meninggal. Pasti yang dimaksud Nona Jia. Aku tidak sabar, dia sangat mencintainya. Wang, Aku juga penasaran seperti apa wajah Nona Ji. Kalau bisa jadi saudara dengannya lebih baik lagi. Aku yakin kalian sudah menebak siapa dia. Selanjutnya, persembahkan cinta sejatiku. Kenapa orang ini selalu memberiku perasaan familiar yang kuat? Ayah, kakak ini jalannya sangat mirip Tante Ye. Ziang, jangan asal bicara. Putri tunggal keluarga Ji yang terhormat, mana mungkin mirip pembantu itu? Memang mirip, tapi perasaannya tidak hanya sekadar mirip. Wang, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Awang, nanti saat kita berterima kasih padanya, lebih mesra sedikit. Aku yakin mereka juga akan iri dengan cinta kita. Mau minta sedikit pengalaman. Bos Ji dan Bos Song, penampilan pertama mereka terlalu mencolok. Mereka berdua sangat cocok. Pasangan yang sangat serasi. Terima kasih, Shuyu. Bos Song, daripada banyak bicara, Lebih baik langsung tunjukkan wajah cantik Nona Ji pada kami. Iya. ITU Mama Ye. Bagaimana mungkin? selama ini mengira Nona Ji akan terlihat tegas seperti wanita karir. Setelah bertemu hari ini, ternyata Nona Ji sangat seksi dan cantik. Tapi tanpa sedikit pun kesan menjelat. Memang punya kemampuan, juga seksi dan cantik. Mama Ye sangat cantik. Mama Ye lebih cantik dari Mama. Jauh lebih cantik. Bisakah aku membuat Mama Ye terus menjadi mamaku? Wang, Nona Ji ini, mana mungkin? adalah Ye Qingli.
Kamu main-main APA lagi. Lepaskan. Bos Chen, tendangan terakhirku belum membuatmu kapok, ya? Kamu Boss Song. Tuan, siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Mungkin kamu salah orang. Tadi memanggil Ye Qingli, bukan? Nama wanita ini. Nona Ye, kamu tidak bisa karena sudah mendapatkan pria baru. Lalu lupa nama aslimu. Atau kamu tidak ingin Bos Song tahu? Kamu menjadi pengikut Awang selama 5 tahun. Aku belum memberitahu Jinian selama 5 tahun ini. Aku melakukan transaksi dengan Dekan Chen. Nona, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tidak mengerti atau pura-pura tak tahu? Jangan-jangan kamu menggunakan cara tertentu untuk menipu Bos Song. Hingga dia membawamu ke acara ini hari ini. Ingin dekat dengan Awang, ya? Bukankah orang ini Nona Ji? Tadi Bos Song memang tidak mengatakan. Dia akan mengundang Nona Ji, hanya bilang. Orang ini pernah menyelamatkannya. Jangan-jangan karena rasa terima kasih. Hari ini Bos Song membawanya. Case ini. Ye Qingli tiba-tiba muncul di sampingku dan merawatku selama 5 tahun. Kalau dia menggunakan trik yang sama untuk mendekati pria lain. Bukan tidak mungkin. Apalagi Song ini. Pengaruhnya memang lebih besar dariku. Nona ya, kamu benar-benar tak tahu malu. Kalau Nona Ji tahu, dimanapun kamu berada, baik di Jiangcheng, Hong Kong, atau Beijing, kamu akan bisa bertahan. Ya Qingli, ikut aku. Tuan, sekali lagi kukatakan, aku bukan. Ini yang kalian sebut. Namaku Ji Shuyu. Putri tunggal keluarga Ji. Nona Ye, kamu benar-benar gigih. Sepertinya, kamu tak akan menyerah sampai melihat hari mari. Jangan salahkan aku, kalau aku tak lagi sopan. Paman, kamu adalah eksekutif grup Ji dan veteran. Yang sudah lama bekerja. Seharusnya kamu bisa langsung mengenali. Apakah ini Nona Ji, bukan? Ini. Punggungnya terlihat familiar, tapi Kurasa kamu hanya penipu. Kalau kamu benar-benar Nona Ji, mengapa paman lama tidak bicara? Mana ada karyawan yang tidak langsung mengenali? Direktur mereka sendiri. Kamu curiga aku palsu, jangan-jangan. Menganggap Bos Song bodoh? 5 tahun lalu, Bos Song dirawat di rumah sakit karena keracunan saat mengembangkan obat. Senior orang Chahuani. Kalau karena belum pulih total setelah trauma, bukan tidak mungkin kamu memanfaatkan celah ini. Maksudmu, aku dirawat di rumah sakit selama 5 tahun. Dan baru sembuh sekarang, tapi menurutmu aku masih sakit. Begitu? Bos Song, bukan itu maksudku. Aku hanya khawatir ada orang yang berniat jahat memanfaatkan situasi. Dia jelas-jelas bernama Ye Qingli ngotot bilang dirinya adalah Nona Ji. Kalau sampai mengambil jasa Nona Ji, ini tidak baik. Ternyata begitu, makanya dia membantu Ye Qingli. Bos Song, sebelumnya ada kesalahpahaman. Tapi dia memang orang saya, biar saya bawa dia pergi. Masalah Orang kamu. Waktu itu asisten Yo tidak menjelaskan dengan jelas. Kamu punya surat nikah atau kakak yang bisa membuktikan dia orang kamu. Rencana yang dikatakan Bos Chen. Proyek bintang, kan? Saya umumkan. Proyek bintang dari sekarang tidak ada hubungannya dengan grup Chen. Mitra baru akan dipilih melalui tender ulang. Kita masih punya kesempatan, benar-benar menggelikan. Beberapa hari lalu Bos Chen bahkan mengadakan pesta kemenangan besar-besaran. Untuk memberitahu seluruh dunia dia mendapatkan proyek bintang. Tak disangka. Bos Song, Anda ini. Bos Song, waktu itu karena wanita penipu ini. Anda memukul saya dan Ewang sudah kakap. Sekarang karena dia membatalkan kerjasama, apakah perlu pertimbangkan lagi? Proyek yang saya tanggung, saya berikan ke siapapun, tidak ada urusan denganmu. Walaupun sekarang penanggung jawab proyek bintang adalah kamu. Tapi keputusan akhir tetap di tangan Nona Ji. Jujur saja, proyek ini sudah dimenangkan Nona Ji kepada Ewang. Sepertinya Anda tidak punya wewenang. Sekarang proyek ini memang ditangani Nona Ji. Tapi bukan urusanmu. Bukan urusanku? Dengan satu telepon, saya bisa hubungi Nona Ji untuk jelaskan hal ini, Paman. Sekarang telepon Nona Ji untuk tanya. Mana mungkin saya punya nomor Nona Ji? Kamu tidak punya? Halo, bukannya sudah saya bilang proyek bintang. Tidak boleh ada yang ikut campur. Kalian ini bagaimana kerjanya? Awang, lihat dia. Pura-pura lagi. Cukup, Ye Qingli, kamu tahu batasnya. Yang harus tahu batas adalah kalian. Paman, cepat angkat. Pasti Nona Ji mengirim pesan lewat orang. Halo, saya Wen Cheng. APA, saya dipecat? tidak mungkin. Halo Xiaoqin. Kamu melakukan apa? Paman, ini bagaimana? Bukan kamu sudah bilang sama Bos Song. Kamu yang ngobrol sama Nona Ji. Nona Ji baru mau kasih proyek bintang. Hey Ewang, gone? Kapan aku bilang sudah ngobrol? Proyek ini ditentukan buat siapa? Aku sama sekali nggak ikut campur. APA? Kamu benar-benar ngerusak semuanya. Lu punya kebijakan toleransi buat karyawan lama, terutama yang pernah berkontribusi besar. Kalau nggak salah, Wen Cheng udah ikut.
sebelum grup G berdiri, kan? Ini aturan rahasia internal grup, dia bisa tahu dari mana? Lagi pula, dia bahkan tahu aku, jangan-jangan kamu beneran. Halo. Awang, dengerin dulu, pasti ada salah paham. Bos Chen, jangan bilang kamu pikir bisa dapat proyek bintang karena cewek di sampingmu ini. Udah aku bilang kan, proyek bintang. Nggak boleh diintervensi siapapun. APA, aku dipecat? Grup punya kebijakan buat karyawan lama. Jangan-jangan kamu. Kamu beneran. Dan aku juga nggak salah paham sama siapapun. Aku juga nggak kena sindrom pasca trauma. Setiap kata yang aku ucapin sekarang sangat jelas. Ya, Qingli. Ini sebenarnya apa sih? Pak, aku beneran nggak kenal kamu, nggak ada yang perlu dibicarain. Jin Nian. Siapa? Tolong antar 3 tamu ini keluar, jangan ganggu tamu lain. Lepesan. Jangan sentuh aku. Tante Ji, kue buatanmu enak banget. Nanti aku sering-sering bikin buat kamu, ya? Oak, Nih Siang, kue kecil yang kamu mau. Mama belajar bikin buat kamu, cobain. enakan. Aku nggak mau makan kue buatan Mama lagi. Papa, aku mau Mama Ye. Kue yang di tangannya, Mama Ye juga pernah bikin buat aku. Ye Qingli, aku tahu ini kamu ngomong. Ye Qingli, aku tahu ini kamu, udahan pura-puranya. Maaf ya semuanya, tadi ada sedikit gangguan. Tapi nggak apa-apa. Sekarang, mari kita bersenang-senang. Jin Nian, kemarin aku nggak sempet jelasin. Aku tahu. Sekarang pasti kamu punya banyak pertanyaan untukku. Tunggu sampai ini selesai. Aku akan jujur padamu satu persatu, oke? Tidak apa-apa. Shuyu, aku hanya ingin bertanya. Benar-benar begitu saja melepaskan mereka? Sepertinya di depan Jin Nian, aku tidak perlu takut apapun. Sudah saatnya untuk kembali. Ji Shuyu. Nona. Direktur Chen sudah kembali ke keluarga Chen. Tentu saja tidak. Atur saja, jangan batalkan dulu di sistem. Perjanjian dengan Chen Group. Nanti, aku akan mengantar langsung ke rumah mereka. Ya. Hey Bos Chen, dengar-dengar sebelumnya. Proyek rencana bintang yang bekerja sama dengan G Group dibatalkan. Benarkah? Aku ingat Hastemo. Baru diadakan 2 hari yang lalu. Bos Chen, baru saja, saham Chen Group. Terus jatuh seperti sejarah 5 tahun lalu terulang. Kemana era Chen Group? Sudah ada solusinya? Omong kosong. Dengar dari siapa? Tamu yang baru saja hadir di pesta. Semua bilang begitu. Jangan-jangan. Bos Chen sedang membicarakan kosong. Membuat-buat cerita. Cepat catat, cepat foto. Boss Chen sengaja menerjekkan Boss Song. Bos Chen, di sistem. Perjanjian kerja sama kami tidak dibatalkan. Katanya diatur oleh Nona Ji. Benarkah? Wang, Lehei. Sudah kubilang Ye Qingli hanya berpura-pura. Nona Ji pasti sudah tahu. Ye Qingli di pesta. Berpura-pura jadi teman masa kecil Bos Song. Untung aku cepat membongkarnya. Dia baru berpihak pada kita. Kin, aku salah menuduhmu. Tengah, Chen Group kami tidak pantas. Dijadikan bahan spekulasi dan fitnah oleh media tidak bermoral seperti kalian. Pergi. Ziang, pulang dan istirahat yang cukup. Pergi. Sudah kembali. Kakek, kamu sudah kembali. Kin kali ini benar-benar membantu besar. Kin, ini kakek. Panggil kakek. Kamu. Kamu anak tidak berbakti. Berlutut. Kakek, kenapa aku harus berlutut? Aku tidak melakukan kesalahan. Iya, kakek. Kalau kakek tidak suka padaku, marahlah padaku saja. Jangan pukul Awang. Kin, kakek, kalau mau marah, marahlah padaku. Apa kakek tidak berani? Cing, kamu tidak APA? Tidak apa-apa, Awang. Asalkan kakek mau mengakuiku. Hah, mengakuimu? Mimpi di siang bolong. Kakek, cukup sudah. Kin, bantu kami dapatkan proyek kerjasama dengan grup G. Kalau bukan karena Kin, kita sudah bangkrut. Bagaimanapun marahnya kakek karena kejadian dulu.
Kakek tidak seharusnya memukulnya. Sudahlah, Awang. Maksudmu, proyek ini? Sebenarnya Bergentown pada Wenchin? Kakek, aku tahu kakek menyalahkanku. Karena meninggalkan Awang 5 tahun lalu. Tapi soal proyek kerjasama dengan grup G, kakek benar-benar salah memukulku. Kakek belum tahu. Ye Chingli ITU. Wanita yang dulu saat kakek tidak ada 5 tahun lalu. Nempel di samping Awang sebagai pengasuh. Entah bagaimana, dia malah nempel pada Bos Song. Dan pura-pura menjadi Nona Ji, sampai-sampai kita hampir kehilangan proyek ini. Untungnya aku berhasil mengusir wanita itu. Apa hakmu menyamar sebagai Nona Ji? Kakek. Kakek sudah pikun ya? Cincin memarahi Ichingli. Bukan Nona Ji. Cincin, kamu tidak APA. Tidak sakit, Awang. Kakek melakukan ini demi kebaikanmu. Selama itu demi kebaikanmu. Sedikit sakit tidak APA. Aku beritahu, Wen, proyek Nona Ji. Hanya bisa diputuskan olehnya sendiri. Bos Song baru bisa melaksanakannya. Kalau dia memutuskan untuk menariknya, tidak mungkin dikembalikan lagi. Kakek tidak mengerti situasinya. Jangan seperti wartawan nakal yang berprasangka buruk. Asisten Fang sudah bilang, perjanjian kerjasama di sistem belum dicabut. Mungkin Nona Ji akan mengirimkan versi cetaknya sebentar lagi. Kamu anak tidak berbakti. Awang. Kamu pikir 5 tahun lalu grup Chen bisa bangkit Dan berdiri di Jiangcheng sampai sekarang karena usahamu sendiri? Bukankah begitu, kakek? Meskipun kakek memukulku, aku tidak salah. Kakek. Awang aku pergi. Halo, saya diutus Nona Ji untuk mengantar dokumen. Awang ini dokumen dari Nona Ji. Orang ini, kok kayaknya agak familiar ya? Awang ternyata benar katamu, ini dari Nona Ji. Kontrak fisiknya dikirim untuk kamu verifikasi. Kakek, kalau kakek tidak percaya padaku, sebaiknya kakek buka sendiri dokumen ini, lihat apakah kakek Salah menyebut Kin. Kakek, aku jamin dengan nyawaku, dokumen ini pasti tidak ada kesalahan. Kalau proyek ini sampai hilang, aku janji tidak akan menginjakkan kaki di keluarga Chen lagi. Cincin. Ini katamu sendiri ya. Kak APA Awang. Jangan-jangan aku salah sangka. Kakek. cepat buka dong. Kalau benar seperti yang aku dan Kin bilang. Kakek berhutang maaf pada kami berdua. Kak APA Awang. Gak apa-apa Kin. Ini hakmu. Kalau bisa dapat kepercayaan si tua bangka ini, 3 tamparan tadi juga worth it. Kamu. Kakek. Pak Chen, kakek baik-baik saja? Wang, gimana kondisi kakek? Untuk sementara sudah lepas dari bahaya. Tapi belum siuman, masih diobservasi di rumah sakit. Syukurlah, aku sampai kaget. Aduh, salahku semua ini. Bukan salahmu. Kakek terlalu keras kepala. Beberapa tamparan tadi juga tidak sia-sia, setidaknya berhasil mengatasi si tua bangka ini. Oh Awang, soal urusan kakek. Sudah beres, mari kita periksa dokumen fisik yang dikirim Nona Ji dulu untuk memastikan. Kenapa reaksi kakek waktu itu seperti itu? Jangan-jangan. Awang masih ragu apa? Mau aku bantu? Ini apa tidak salah? Tidak mungkin ini. Apa maksudmu tidak mungkin? Asisten khusus Nona Ji, yang mengantarkan langsung ke tanganmu, kamu sendiri yang menerimanya. Sekarang bilang tidak mungkin? Bukan aku. Aku nggak mau makan ini. Coba lihat ada apa dengan Xiang. Kamu siapa sih? Berani-beraninya menyetir mobil Nona Ji. Kalau dia sudah memutuskan untuk mundur, mustahil bisa kembali lagi. Sia-sia banget. Cheng Jianzhou membesarkanmu selama ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan-jangan identitas Ye Qingli palsu? Dia ada hubungannya dengan kakek.
Kenapa dulu Ye Qingli? Bisa melakukannya dengan baik, tapi kamu sebagai ibunya sendiri nggak bisa? Ye Qingli, Awang, dokumen ini. Mungkin lagi-lagi ulah Ye Qingli itu. Kamu tega membentakku demi dia? Sudahlah, sepertinya aku memang nggak seharusnya pulang ke Indonesia. Apalagi pulang ke rumah untuk merawatmu dan Ziang. Aku yang mengganggu kalian, lebih baik aku pergi saja. Sudah. Tadi aku terlalu kasar, proyek Bintang Kejora. Tunggu aku tanya dulu ke Nona Ji. Besok Ziang masuk sekolah, masih butuh kamu antar dia. Wang, kedepannya, aku akan merawatmu dan Ziang dengan baik. Jinian. Kurang lebih seperti itulah kejadian selama 5 tahun ini. Aku. Biarkan masa lalu berlalu, yang terpenting sekarang adalah kita masih bersama, kan? Tante Ji, kenapa tadi ada anak kecil memanggilmu Mama? Bolehkah aku juga memanggilmu Mama? Chen Chen. Tapi Paman, aku juga sangat merindukan Mama. Katanya Mama sudah menjadi bintang di langit. Tapi aku nggak bisa menyentuh bintang. Baik, mulai sekarang Chen juga. Boleh memanggilku Mama. Sore, besok masuk sekolah, teman-teman akhirnya nggak bisa mengejarku sebagai anak yang nggak punya mama lagi. Shuyu. Terima kasih. Ziang, sekolah yang baik ya. Nanti malam ayah ibu akan menjemputmu pulang. Kartu pelajar kalian tidak valid, kalian tidak boleh masuk ke area sekolah. Dia bilang apa? Bukannya kamu sudah tinggal 5 tahun di luar negeri? Apa yang dia katakan? Apa yang terjadi? Kartu pelajar kalian tidak berlaku, kalian tidak bisa masuk ke kampus. Segera pergi dari sini. Dia. Guru Sang bilang, kartu pelajar kalian tidak berlaku. Tidak bisa masuk kampus, cepat pergi. Kok masih ada orang tua yang anaknya sekolah di sini, tapi bahasa Inggris saja tidak mengerti? Oh, ternyata Boss Chen. Boss Chen, kali ini kenapa bukan Nona yang datang? Mengantar Ziang? Halo, saya Ibu Ziang. Wenkin, ternyata Ibu Ziang. Boss Chen, kartu pelajar kalian tidak berlaku. Apa karena belum registrasi? Iya, harus registrasi setiap tahun. Bagaimana cara registrasinya? Cari kepala sekolah Shen. Tidak, sekolah dasar internasional Jiangcheng ini. Bukan sembarang orang bisa masuk. Bukan orang penting di kota ini. Atau yang sudah memenangkan medali emas Olimpiade Matematika anak-anak. Sejak TK, baru berhak. Kamu bahkan tidak kenal kepala sekolah Shen? Lalu sebelumnya Ziang bagaimana bisa sekolah di sini? Sebelumnya selalu Ye Qingli, yang urus sekolahnya Ziang. Tapi kenapa dia? Ibu ya. Selamat pagi. Ye Qingli bisa bahasa Inggris. Selamat datang kembali ke sekolah. Chen, Paman dan aku akan menjemputmu nanti. Baik Pam, sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu. Pergilah. Jinian, ayo kita pergi. Ye Qingli. Anak tadi memanggilmu apa? Ibu. Kamu diam-diam cari pria baru di belakangku, ya? Lepaskan. Awang, kamu tidak apa-apa. Bos Chen, pelajaran terakhir masih kurang? Atau mengusirmu terlalu ringan? Apakah pukulan ini membuatmu sedikit lebih sadar? Ye Qingli, kamu memang hebat. Paru Hailong Deriku, sudah langsung merangkak ke keluarga Song. Kamu tidak tahu malu ya? Tuan, saya ulangi sekali lagi. Saya tidak kenal siapa Ye Qingli. Nama saya Ji Shuyu. Kalau begitu, saya akan lapor polisi. Ye Qingli, meskipun kamu tidak mau mengaku, tapi jangan suruh Bos Song memukul orang dong. Tak disangka kamu jahat sekali. Awang pasti kesakitan. Bisa-bisanya memperlakukan Awang seperti ini. Ye Qingli. Aku tidak peduli permainan apa yang kamu lakukan. Hari ini Ziang masuk sekolah, antarkan dia masuk. Tuan, Anda terlalu lancang. Kita tidak kenal, apalagi dengan anak kecil ini.
Kenapa saya harus mengantarnya masuk? Hemo. Oh, jangan-jangan Tuan tidak mampu menyekolahkannya di sini? Bos Chen, Anda masih punya waktu. Bawa anakmu ke sekolah biasa saja. Jangan sok kaya di depan orang tua murid lain. Awang, bagaimana kalau kita cari sekolah lain? Kota Jiang punya banyak sekolah. Aku tidak mau. Aku mau sekolah di sini. Ziang, Kita cari sekolah lain, ya? Mama akan ajak kamu ke sekolah yang lebih bagus. Tidak. Kalau Mama tidak izinkan aku sekolah di sini, Mama jahat. Dulu Mama Ye selalu antar aku sekolah di sini. Ziang, kenapa kamu jadi tidak sopan begini? minta maaf pada mama. Sedang APA ini. Lihat, kepala sekolah Shen datang, ini akan menarik. Nona Ji. Kepala sekolah Shen. Anda datang, kenapa tidak beri tahu saya? Kok kepala sekolah juga memanggil Ye Qingli? Nona Ji. Kepala sekolah Shen, Anda sibuk, tidak enak mengganggu. Nona Ji. Jianggon berkata begitu. Sekolah ini dibangun oleh Anda, tanpa Anda tidak ada sekolah internasional nomor 1 di Jing ini. Sekolah internasional nomor 1. APA? Sekolah ini dibangun Ye Qingli? Tidak mungkin. Wah, Nona Ji. Ternyata sekolah ini Anda yang bangun. Mama Mingming, saya hanya membantu sedikit saja. Pantas dulu saya merasa Anda berpendidikan dan berkelas. Sama sekali tidak seperti pembantu. Tidak seperti yang mengaku sebagai Mama Ziang ini. Pagi-pagi sudah bikin malu di sini, kamu. Ini siapa? Keluarga Song, Song Jinian. Wah, ternyata Bos Song. Pantas saja tampan, sudah lama mendengar nama Anda. Nyonya Ji, kalian di depan sini, ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya ada orang yang tidak pantas masuk sekolah kami. Bikin ribut di sini. Begitu ya, Satpam. Usir orang yang bikin ribut, jangan nodai nama sekolah kita. Baik. Tunggu sebentar. Kepala sekolah Shen, anak kami Ziang. Dia sebelumnya selalu sekolah di sini. Dan itu di kelas terbaik, Anda seharusnya tahu. Hari ini hari pertama semester baru, kenapa kartu sekolahnya tidak berlaku? Orang tua, sebagai ayah. Apa Anda tidak tahu kondisi anak Anda? Dulu tidak pernah mengantarnya ke sini? Ye Qingli, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ayah, aku sekolah di sini. Sekolah. Kepala sekolah Shen, apa yang harus dilakukan hari ini agar bisa mendaftar dengan lancar? Orang tua, kami ini. Sekolah internasional pertama, jika benar-benar ingin masuk. Sangat mudah, apa caranya? Katakan saja. Asalkan siswa Ziang memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris yang lancar. Kami bisa membuat pengecualian. Ziang, bicaralah dengan bahasa Inggris kepada paman kepala sekolah. Ayo. Halo Ziang, bagaimana liburan musim panasmu? Halo. Ziang, bukankah ibu ya sebelumnya sudah memanggil guru privat bahasa Inggris ke rumah untuk mengajar? Kamu tidak serius mendengarkan? Kalian mau kemana? Ibuku bilang aku boleh pergi bermain. Aku tidak mau ikut kelas bahasa Inggris. Bukan aku, ibu yang melarang. Ziang, ibu akan mengajakmu ke sekolah lain, oke? Kin, apa yang kamu lakukan? Awang, Ziang tidak suka berbicara bahasa Inggris. Kita jangan memaksanya, sekolah banyak. Kita ganti saja yang lain. Ini ayunan untuk dewasa, Ziang masih kecil. Cepat turunkan dia. Ibu ya. Awang, kamu masih tidak mengerti? Ini semua ulah Ye Qingli. Dia ingin kamu meminta maaf padanya. Ziang, Aku nggak mau kamu ibu yang jahat. Kamu yang mengusir Mama Ye. Wang, Ziang, kamu ngapain sih? Jangan kurang ajar, minta maaf sama ibu. Waktu itu ibu yang suruh aku bilang Mama Ye yang dorong aku. Turun ayunan, dia yang suruh. Ibu juga bilang, kalau aku nggak nurut, dia nggak mau aku lagi. Kelas bahasa Inggris juga dia yang nggak izinin. Terus pas ibu pulang itu, dia juga yang suruh aku ambil lainten Mama Ye. Ibu sendiri yang bilang kalau Mama Ye nyuri miliknya. Mama Ye, maafin aku ya. Ziang tahu salah. Awang, bukan begitu. Dengar dulu. Nak, aku bukan ibumu. Apa yang Ziang bilang beneran? Enggak lah, dia kan baru 6 tahun. Kok kamu percaya omongan anak kecil? Ayah, Ziang kan baru 6 tahun. Masa dia bisa bohong? Ini yang kamu bilang ke Qingli waktu itu. Wang, sudah.
Karena Ziang memang belum mampu bahasa Inggris. Silakan orang tua bawa pulang. Kamu ini siapa sih? Ulangi. Putri tunggal keluarga Ji, Ji Shuyu. Nona Ji, hati-hati di jalan. Jangan-jangan 5 tahun ini, aku kelewat informasi apa ya? Yekili, kalau dia, identitas aslinya, berarti 5 tahun lalu dia tiba-tiba muncul. Memohon mau merawatku, pasti ada alasan lain. Wang, aku Bai Sejalasan. Dengerin aku dulu, ya? Bukan aku nggak mau Ziang ikut kelas bahasa Inggris. Waktu itu aku pikir, Ye Qingli cuma pembantu. Mana mungkin dia bisa cari guru bahasa Inggris yang bagus. Lagian, nggak sehari 2 hari Ziang mau main. Biarkan dia main dulu. Jadi kamu biarkan dia main, sampai jatuh, terus kamu suruh dia bilang, ini ulah Ye Qingli ya? Aku. Bukan begitu, Awang. Boss Chen, Cepat minggir. Bos Chen, kamu sudah sadar. Kata dokter. Untungnya pakai sabuk pengaman, tidak apa-apa. Ziang mana? Sudah dijemput Wang Emma pulang ke rumah. Wang Ma. Wen Qin mana? Sepertinya belum melihat Nona Wen. Sudah, tidak usah pedulikan dia. Katakan. APA. Sebelumnya kamu menyuruhku menyelidiki Nona Ye, ini semua datanya. Bos Chen, kami sedang menyelidiki Nona Ye. Nama Qingli tidak bisa ditemukan informasi apapun. Seperti identitas yang sengaja dibungkus. Tapi kami berani menyelidiki data Nona Ji. Dan menemukan semuanya cocok. Pertama, keluarga Ji mengumumkan proyek bintang. Memilih mitra kerjasama. Lalu, keluarga Ji tiba-tiba mengumumkan kembalinya pemegang kekuasaan, waktunya. Tepat saat Nona Ye dijemput malam itu. Kemudian, di pesta makan malam keluarga Song, Nona Ye secara terbuka mengumumkan dirinya sebagai putri tunggal keluarga Ji. Setelah itu, tidak ada seorang pun dari keluarga Ji yang menyangkal identitasnya. Dia benar-benar mengenal kakek. Ya, yang penting adalah waktu kedatangan Nona Ye. Sama dengan waktu Tuan masuk institut penelitian, sama dengan Nona Ji. Meninggalkan keluarga Ji, waktunya juga sama. Dan, sepertinya sejak Nona Ye datang, grup kita perlahan membaik. Bos Chen, di dunia ini tidak mungkin ada kebetulan seperti ini. Apakah benar? Tapi putri tunggal keluarga Ji yang terhormat. Kenapa harus menyamar sebagai Ye Qingli untuk merawat? Aku dan Ziang selama 5 tahun? Apa hubungannya dengan kakek? Aku harus mencarinya. Wang, Ayo pergi. ya. Wang, dokumen apa yang dibawa asisten Fang? Kelihatannya sangat misterius. Beberapa dokumen rahasia perusahaan. Kenapa kamu datang? Wang, kamu bilang apa? Aku pasti datang untuk merawat kamu. Kamu ngapain? Merawat. Yang kamu maksud dengan merawat itu. Meninggalkan aku dan Ziang di mobil lalu kabur sendiri. Yang kamu sebut merawat adalah menunggu sampai aku bangun baru kamu muncul. Ziang dijemput oleh Wang Ma. Awang, bukan seperti yang kamu pikir. Waktu itu aku juga karena terlalu takut sampai aku lompat dari mobil. Kamu pikir, kalau keluarga kita sambil celaka, siapa yang akan mengurus rumah ini? Apa kamu masih ingin Ye Qingli kembali? Wang, dia sudah pergi. Dia sudah berhubungan dengan Bos Song. Yang paling mencintaimu hanya aku. Cintai aku. Baiklah. Buktikan padaku. Awang, asal kamu mau memaafkanku. Aku mau melakukan apa saja. Maka, Apa katamu? bukannya kamu mau membuktikan padaku? Ye Qingli bisa untukku. Kamu tidak berani? Wang, kamu bercanda APA? Ini lantai 20 lebih. Aku hitung sampai 3. Lompat. 3. Wang, Aku bantu kamu. Wang, jangan bicara marah-marah, ya? Wang, aku salah. Aku benar-benar salah. Pergi. Wang, Pergi. Bos Chen, aku tadi di rumah sakit. Bertemu Nona Ye. Hei, kamu siapa? Ada dokter yang mengurus enggak? Kepalanya kenapa ya?
Nanti kurangi makan permen, ya? Baik. Qingli, Chen Chen cari paman ke sini. Baik. Qingli, akhirnya aku menemukanmu. Qingli, kamu memukulku. Tuan, aku tidak mengenalmu. Di tempat umum begini, aku bisa melaporkanmu karena pelecehan seksual. Qingli, kamu harus seperti ini ya? Kalau tidak, kamu mau bagaimana? Baik. Kamu yang memaksaku. Ye Qingli, kamu pernah bilang akan menjagaku seumur hidup. Jangan tinggalkan aku ya. Chen Wang, kamu benar-benar gila. Apa yang kamu lakukan? Ye Qingli, aku cuma ingin ngobrol denganmu. Kalau kamu nggak dengerin aku akan terus begini. Keluar, kita bicara berdua aja. Ye Qingli, aku udah tahu. Dasar kamu, tunggu aja. Nggak bisa, aku harus kasih diri sendiri jalan keluar dulu. Kalau ada apa-apa, saya bilang. Aku nggak ada waktu buat main-main. Qingli, Buchan. Sekarang aku panggil kamu Shuyu, Shuyu. Aku udah tahu semuanya, kamu yang selama ini berkorban buat keluarga ini. Jangan pergi. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Jadi kamu tiba-tiba kehilangan anjing yang siap dipanggil. Dan diusir seenaknya, terus menyesal? Shuyu, jangan ngomong gitu soal diri sendiri. Terus mau gimana? Gelar anjing ini. Bukan kamu yang kasih ke aku? Shuyu, maaf, aku salah. Aku nggak akan ngomong gitu ke kamu lagi. Udah nggak ada, nanti lagi. Kamu juga nggak perlu janji ke aku. Aku pergi. Shuyu, putri tertua keluarga Ji yang terhormat. Kenapa kamu rela nanggung penghinaan, jagain aku selama 5 tahun? Bukannya karena cinta? Hah. Dua kalimat pertama benar. Aku memang putri satu-satunya keluarga Ji. Dan memang dengan terhina jagain kamu selama 5 tahun. Tapi kalimat terakhir salah. Aku nggak cinta kamu, nggak pernah. Aku nggak percaya. Masa waktu kamu sakit, jagain aku dan Ziyang, kecelakaan, rela mati-matian. Lindungin aku dan Ziyang. Semua itu bohong? Masa nggak boleh bohong? Itu cuma tugas aja. Yang serius duluan yang kalah, kalimat ini. Bos Chen nggak pernah dengar? Lupa ya, Tuan Chen 5 tahun lalu. Juga segitunya cinta Nona Wen, serius sampai akhirnya. Anak punya, tapi orangnya kabur. Shuyu, omongan kamu barusan. Cuma buat bikin aku kesel, ya kan? Lepasin. Emangnya aku perlu bikin kamu kesel? Tapi kamu bilang tugas, aku sama sekali nggak tahu. Memangnya ada tugas apa? Apa itu orang yang bernama Song? Bukan urusanmu, tidak ada komentar. Sebenarnya kamu suka apa dari si sakit-sakitan itu? Song Jingyan, orang yang baru sembuh dari sakit berat. Kutu buku penelitian. Jalan beberapa langkah saja sudah ngos-ngosan, bahkan saat diranjang pun. Ci, Chen Wang, dengarkan baik-baik. Ye Qingli yang dulu sudah mati. Sekarang tidak ada hubungan apapun antara kita. Pergi. Shuyu, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Bos Chen? Aku tidak menyangka kamu bisa sebegitu tidak tahu malunya. Urusanmu apa? Dia merawatku selama 5 tahun. kamu bisa? Jin Nian, Xiu. Apa kamu tidak tega membiarkan dia memukulku? bukan. Bukankah kamu selalu ingin tahu kenapa aku tidak mau mengakui diriku sebagai Ye Qingli? Kenapa setelah merawatmu selama 5 tahun, tiba-tiba pergi begitu saja? Karena hari ini semua orang hadir. Aku akan jelaskan langsung. Tadi aku tidak bercanda, 5 tahun ini, dari awal sampai akhir. Hanya sebuah tugas. Merawatmu, semua itu untuk menyelamatkan orang yang benar-benar aku cintai. 5 tahun ini, hanya sebuah transaksi. Transaksi? Hei Kak, Jinian, ayo kita pergi. Baik. Ji Shuyu, aku belum selesai bicara. Ji Shuyu. Hei, kakek sudah bangun. Chen Chen. HM. Kamu menyuruh Chen Chen ngapain? Mau dipeluk?
Kelelahan ya? Maaf. Barusan aku terlambat datang. Tidak apa-apa. Ini kenapa? Mati lampu ya? Aku lihat dulu. Ini? Iya Buji, ini masakan paman khusus untuk ibu. Pasti enak. Hari ini ulang tahunmu, kamu lupa ya? Sekali lagi ulang tahun. Ye Qingli Xiang hampir menangis. Kamari. 2 tahun kemudian, 3 tahun, aku lupa hari ini. Tak kusangka hari ini, Jinian, terima kasih. Apa urusanmu? Dia merawatku selama 5 tahun. Kamu punya? Ji Shuyu, kita bersama saja. Biarkan aku merawatmu dengan baik, biarkan aku bisa terang-terangan. Tanpa ragu merawatmu. Ya, baik. Kakek. Bos Chen, Bukannya kakek sudah bangun? Apa yang sebenarnya terjadi? baru saja bangun, hanya saja. Hanya saja apa? Kakek. Hanya saja Tuan tiba-tiba mengetahui kabar perusahaan bangkrut. Lagi, tapi dokter sudah memeriksa. Sekarang kondisinya stabil. Bankrupt? Ini selalu baik-baik saja. Anda lihat. Bos Chen, Anda lupa? Dulu, proyek rencana bintang resmi dibatalkan. Saat Anda koma karena kecelakaan, pemegang saham datang membuat keributan. Tidak ada seorang pun di perusahaan yang membantu kami, perusahaan pun bangkrut. Tidak ada yang membantu kami. Ternyata sebelumnya, Shuyu yang membantuku. Bos Chen, Tunggu. Bukannya aku meninggalkan kartu hitam untukmu, nomor akun dan kata sandi. Sudah kuberitahukan. Gunakan uang di dalamnya untuk menutupi kerugian. Sekumpulan orang tidak berguna. Bos Chen, aku sudah mencoba. Tapi uang di dalamnya sangat sedikit, bahkan tidak sampai 100.000. 100.000? Kamu bohong siapa? Di dalamnya setidaknya ada 70 juta. Bos Chen, aku sudah mencoba. Aku menyuruh teknisi memeriksa catatan transaksi. Sepertinya. Nona Wenqin yang mentransfer. Wenchin. Kapan dia mentransfernya? Wang. Pergi. Tidak bisa. Aku akan mencari Wenqin. Chen Wang. Kakek kamu baik-baik saja? Kamu, anak durhaka. Kakek. Aku salah. Shuyu benar-benar kamu yang atur? Kamu benar-benar sadar? Atau aku yang meminta orang datang? Aku pikir ada kesempatan. Nona Ji datang ke keluarga Chen. Aku melihat. Keluarga Chen, dan kamu dengan Xiang. Semakin membaik setiap hari. Aku pikir, yang kulakukan ini benar. Tak disangka. Sampai sekarang, keadaan yang tak bisa diperbaiki. Tak bisa diperbaiki. Kamu lihat. Racun dalam anggur ini, Wenqin yang memasangnya. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kakek. Apa masih ada cara untuk memperbaikinya? Perusahaanmu sudah hilang, masih mau memperbaiki? Siapa yang peduli? Ah, Chen Xi di tanganmu, benar-benar hancur. Aku mengerti. Asalkan Wenqin membayar. Qingli pasti akan memaafkanku. Aku akan mencarinya sekarang. Hikek tunggu aku, kau anak durhaka kembali. Xiao Fang, cepat cari. Carry Nona Ji. Asisten Fang. Orang Chen Wang, apa lagi yang dia mau? Nona Ji, Tuan Chen yang menyuruhku datang. Direktur Chen, dia kenapa? Sejak kamu meninggalkan keluarga Chen, Chen Xi semakin merosot. Sekarang, sudah bangkrut, bahkan Tuan Chen. Esek Gedangan untuk Bos Chen. Juga sudah dialihkan semua oleh Wenqin. Dialihkan. Nona Ji, Tuan Chen bilang, hanya kamu yang bisa membantu kami. Shuyu. Aku tahu kamu baik hati. Tak pernah tega melihat orang susah. Karena itulah, aku dan Chen Chen bisa bertemu kamu lagi. Jadi kali ini aku mendukungmu. Tapi hanya untuk Direktur Chen. Aku bisa membantumu, tapi kebangkrutan grup Chen. Itu kesalahan direktur kalian. Aku hanya bertugas mengembalikan bagian yang dialihkan Wenqin. Aset milik Direktur Chen. Terima kasih, Nona Ji. Halo, ada aset besar yang perlu dikembalikan. Kamu bawa orang sekarang ke Ban Kota Jing.
Informasi tujuan akan segera kukirim. Kamu ikut aku. Wang, kamu si imut, aku nggak mau main sama kamu lagi. Wang, kok kamu balik? Mau pergi kemana? Mau kabur? Kayak dulu lagi? Bukan, Wang. Aku baru mau keluar beliin barang buat Ziang. Beli barang kok heboh banget sih? Bukan, dengerin dulu, Wang. Kamu kenapa? Ngomong, emang ada yang perlu dibicarain? Ngomong kalau kamu menjebak Kingli di dapur? Atau ngomong kalau kamu gak peduli sama peringatan Kingli? Ngejatuhin Ziang dari ayunan? Atau ngomong, naruh obat di minuman, terus kasih ke Kingli? Awang, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti satu kata pun. Orang berbuat, Tuhan melihat. Kakek benar sejak dulu. Waktu kamu pergi, aku harusnya sadar, kamu tipe orang kayak apa. Malah nungguin kamu selama 5 tahun. Dan ngabaikan orang yang benar-benar bisa. Baik aku dan Ziang. Nggak, ini pasti ada yang ngebuat-buat. Pasti ada yang fitnah aku, Wang. Siapa ada? Aduh, Ya. Jangan gerak. aduh. Awang, kamu mau apa? Mau apa? Biar kamu merasakan. Betapa sakitnya kematian Xiao Bao. Wang. Lalu pelan-pelan bayar penderitaan Kingli karena kamu. Awang, aku salah, aku nggak berani lagi aku. Kurang jadi gudang. Ya. Awang, kamu pikir dengan begini, Kingli bakal maafin kamu? Mimpi kali, Kingli. Hush. Seumur hidup, nggak akan. Aset yang dipindahin bos Chumanchin. Udah dicegat dan diambil kembali. Kita udah ngurus di kota Beijing. Buat lunasin utang perusahaan yang bangkrut. Beneran? Beneran, Nona Ji yang bantu kita. Shuyu ternyata masih peduli sama aku, khawatir sama aku. Dia cuma lagi marah, kesel aja. Sekarang aku udah. Keluarin unek-unek ini, pasti dia udah maafin aku. Shuyu, aku segera datang menemuimu. Tunggu aku. Chen Wang, kamu datang lagi untuk apa? Jangan buru-buru mengusirku. Lihat ini. Shuyu, aku tahu kamu sedang marah. Lihat, Wen Qin menyakitimu. Aku balas 2 kali lipat padanya. Shuyu, kamu kenapa? Lepaskan aku. Shuyu, kamu tidak senang? Chen Wang, Wen Qin menjebakku adalah fakta. Tapi jika bukan karena kamu buta dan bodoh, dia akan punya kesempatan menyakitiku. Sekarang, kau memaksakan kesalahanmu sendiri. Pada seorang wanita. Apa kamu masih manusia? Beranikah kamu memperlakukan dirimu sendiri seperti ini? Aku berani. Shuyu. Aku berani menghukum diriku sendiri. Apakah jika aku menghukum diriku sendiri, kamu akan memaafkanku? Dan terus bersamaku? Paman ini sudah beberapa kali datang mencari Mama. Jangan-jangan dia akan merebut Mama. Tapi Mama sudah berjanji. Akan bersama Paman. 5 tahun bersama setiap hari. Bahkan sebelum aku diracun. Dengan Shuyu pun tidak pernah seperti ini. Shuyu, kamu seharusnya tidak akan. Asal kamu mau memaafkanku, terus bersamaku. Aku mau melakukan apa saja. Dikurung. Dicambuk, minum racun. Cukup. Chen Wang. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah mencintaimu. Sadarlah. Tidak mungkin. Kamu bahkan membantuku mencegah Wen Qin memindahkan aset. Jelas-jelas kamu masih peduli padaku, kan? Chen Wang. Aku beritahumu. 5 tahun lalu, aku membantumu. Hanya demi Jinian dan Chen Chen. Membangkitkan kembali Chen Group. Dan sekarang, aku juga hanya karena mengingat kebaikan dengan Chen, baru membantunya mendapatkan kembali aset yang memang miliknya. Tidak ada hubungan sedikit pun denganmu, Chen Wang. Pergilah. Jangan sampai aku menyuruh orang mengusirmu. Aku tidak percaya. 5 tahun. Itu 5 tahun. Kamu dan aku hidup bersama dengan akrab selama 5 tahun. Shuyu. Kamu tidak mencintaiku. Apakah si kutu buku itu layak kamu cintai? Ya.
Dia layak dicintai. Dia tahu batas. Tahu menghargai dan tegas. Selama 5 tahun ini, apapun yang kulakukan, kemanapun aku pergi, dia tidak keberatan. Bahkan demi melindungiku, dia rela melepaskan. Impian yang selalu dikejarnya. Selalu ada di sisiku saat aku paling membutuhkan. Dan kamu? Chen Wang, kamu tidak berguna. Kamu tidak pantas mendapatkan sedikit pun cinta. Shuyu. Aku bisa melepaskan segalanya. Shuyu, percayalah padaku. Shuyu. Kamu baik saja. Baik-baik saja. Chen Wang, kamu gila ya? Dulu kamu sendiri tidak bisa menjaga Shuyu dengan baik. Sekarang kamu datang mengganggu. Kamu ini lelaki macam apa? Tidak usah ikut campur. Kamu pikir kamu siapa? Aku dan Shuyu hidup bersama dengan akrab. Kalian tidak pernah terjadi apa-apa, bahkan tidak pernah bersama. Jin Nian. Malamaluan. Chen Wang, ku beritahu, kami beberapa hari lalu sudah resmi bersama. Dan saat ini ada sesuatu yang terjadi. Kamu lihat? Bos Chen, tidak baik. Kakek masuk ruang operasi. APA. Dr. Zhang, bagaimana keadaan kakekku? Bos Chen, keadaannya tidak terlalu optimis. Ada solusinya, hanya saja apa? Hanya saja aku tidak bisa. Kakekmu butuh obat khusus. Di kota Jing, yang masih bisa mengembangkannya mungkin hanya keluarga Song. Future Church with Song Jinian. Song Jinian. Bos Chen, mau menyelamatkan atau tidak, terserah Anda. Chen Wang, mau makan tinju lagi, ya? Shuyu mana? Dia tidak ingin bertemu denganmu. Selain itu, Shuyu juga bukan panggilanmu. Ku beri waktu 3 detik untuk pergi dari sini. Kalau tidak, Tunggu sebentar. Aku benar-benar butuh bantuannya. Dan juga kamu. aku. Buka pintu. Ada orang tidak? Cepat keluarkan aku. Zieng? Zieng. Ibyo. Tolong bukakan pintu untuk Ibyo, ya? Ayah bilang, tidak boleh mengeluarkanmu. Zieng. Di sini tidak ada APA. Oh ya, Zieng. Ibu belikan mainan edisi terbatas. Tolong bukakan pintu, ya? Benarkah? Si Pat, tolong bukakan pintu untuk Ibyo. Ziang, kamu memang anak baik ibu. Mainannya mana? Mainannya sedang di jalan, sebentar lagi sampai. Ibu telepon dulu untuk menanyakan, kamu main dulu ya? Halo, barang-barangku sudah siap? Kenapa baru bisa menghubungimu sekarang? Barang-barangmu sudah disita oleh pemegang kekuasaan Ji Shuyu, yaitu Ye Qingli. Semuanya dihentikan. Sudah diambil kembali. APA? Ye Qingli? Kau ternyata benar-benar berani memotong jalanku? Siapapun kau, pasti akan kubalas. Kalau begitu, kenapa dari awal tidak begini? Tapi aku tidak akan membantumu. Shuyu setuju, baru aku akan membantumu. Shuyu. Jin Nian. Bantu dia. Shuyu. Bisa ku setujui. Syaratnya, selama Jin Nian mengembangkan obat khusus, dalam periode ini, kau tinggal di rumahku. Sebagai orang berikut. Merawatku dan Chen Chen, tidak mau? Tidak bisa melepaskan statusmu sebagai bos Chen. Bukan, Shuyu. Aku kasih waktu 3 detik untuk mempertimbangkan. Menyelamatkan kakekmu atau membayar harga yang seharusnya. 3, 2, Bos Chen, uangnya habis. Biaya pengobatan ayah tidak cukup. Aku janji padamu. Shuyu. Aku janji. baik. Selama 3 tahun, tidak peduli kapan Pak Chen sembuh dan keluar dari rumah sakit, kamu harus tinggal penuh 3 tahun.
tidak boleh menyesal. Baik. Buhi. Nona. Serahkan pekerjaanmu pada Bos Chen. Ajari dia baik-baik bagaimana menjadi pengasuh. Baik, Nona. Ikut aku. Shuyu, Ini. kali ini aku akan pergi lama. Terlalu banyak ketidakpastian, aku tidak berani mengambil risiko. Jadi aku ingin memesan sisa hidupmu lebih awal. Nanti aku yang akan menjagamu. Kamu mau? Aku mau. Kok kamu tidak bisa apa-apa sih? Tidak berguna. Ayo kita lihat. Masak cuci piring saja tidak bisa. Peras sabun cuci piring. Gosok bagian dalam dan luarnya. Di rumah tidak ada sarung tangan? Wah, Bos Chen bersih-bersih. Harus pakai sarung tangan juga? Kalau nona kami merawatmu di rumahmu, kenapa kamu tidak menyangka dia adalah putri tunggal keluarga Ji? Shuyu. Temani aku merapikan barang-barang. Baik. Cepat kerjakan, masih banyak yang harus dipelajari. Tidak tahu kenapa nona menyimpan. Orang tidak berguna ini hanya merepotkan. Lipat baju saja tidak bisa. Disimpan 3 tahun lagi. Pergi. Ini bukan cincin yang dulu kuberikan pada Shuyu? Tidak disangka dia masih menyimpannya. Disimpan 3 tahun lagi. Pasti di hati Shuyu masih ada aku. Jadi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menahanku 3 tahun, menemaninya. Asalkan aku berperilaku baik, dia pasti akan Kembali bersamaku. Tuan Chen. Beberapa hari tidak bertemu. Sudah biasa, Kenapa kamu pulang? Bukannya seharusnya kamu di laboratorium? jadwal kerja di laboratoriumku. Bukan urusan Tuan Chen untuk ikut campur. Kue ini favorit Shuyu. Hanya ada di sana. Aku belikan untuknya. Apa maksudmu? Kakekku sampai sekarang masih terbaring di rumah sakit. Kenapa? Kamu takut aku merebut Shuyu? Aku beritahu kamu. Sekarang hari, Shuyu hanya untukku. Ada apa? Shuyu. Kenapa kamu pulang? Bukannya kamu suka kue itu? Aku sengaja membelikanmu. Ternyata dilihat oleh Tuan Chen. Langsung menjatuhkannya. Chen Wang, apa yang kamu lakukan? Tidak tahukah kamu? Aku tidak makan berinya. Sudah 5 tahun di rumahmu. Dibodohi seperti ini? Shuyu, aku masih belum bisa memasak. Pantasan perusahaan bangkrut, tidak bisa masak, tidak mau belajar. Kue yang diberikan Jinian padaku. Dijatuhkan, aku makan apa? Tapi bukannya dia seharusnya di lembaga penelitian mengembangkan obat khusus? Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Kakekku masih terbaring di rumah sakit. Dia yang memancing amarahku, Shuyu. Pekerjaanku di tahap awal sudah selesai. Sekarang sudah masuk tahap percobaan. Sedang diperiksa dokter, jadi bisa istirahat sebentar. Sebentar lagi aku harus pergi. Dengar, Shuyu. Tadi dia tidak memberitahuku. dia tidak bilang, kamu tidak bisa tanya. Masih merasa diri CEO Grup Chen, sombong. Aku, pemarah, sudah ada yang membereskan. Kekacauanmu, ya? Shuyu, aku. Jangan bicara lagi. Bersihkan ini. Keluar dan berlutut. Shuyu. Kalau masih protes, keluar dari rumah ini. Aku tidak percaya, Shuyu. Cincin ini khusus kubelikan untukmu. Kamu diam-diam menyimpannya. Ketahuan. Masih bilang hatimu tidak ada aku? Sama sekali tidak mencintaiku. Shuyu. Jangan berpura-pura di depanku. Ternyata cincin ini ada padamu. Apa maksudmu? Masih ingat kau percaya fitnah Wenqin? Mengira aku yang membuat Xiang jatuh dari ayunan. Menghukumku berlutut di tengah salju hari itu? Sejak saat itu, aku sudah membuang cincin ini. Ternyata kau yang mengambilnya. Tidak mungkin. Cincin ini ditemukan di dalam baju ini. Yang ini. Ini baju yang biasa kupakai saat jadi pembantu di rumahmu. Setelah meninggalkan rumahmu, jarang dipakai, lupa dibuang. Mungkin Wang Ma yang menemukan dan menyimpannya. Kalau tidak percaya, tanyakan. Hello, Tuan. Wang Ma. Pernah lihat cincin Shu? King Li?
Sinsen Nona ya? Pernah kutemukan di ruang tamu. Kukira Nona ya tidak sengaja menjatuhkannya. Jadi kusimpan di baju yang biasa dipakainya. Ada APA, Tuan. Halo Tuan, Tuan, kau juga sih. Sekarang baru mencari. Kenapa dulu? Menghukum Nona ye? Chen Wang. Lihat, ini cincin pemberian Jinian. Cincin berlian Mobius, melambangkan keabadian dan kesetiaan. Ribuan kali lebih baik dari cincin berlianku sang pemberianmu. Yang kau kasih padaku. Soal cincinmu ini. Tidak mau. Soal baju itu, kalau mau dipakai, simpan saja sendiri. Lagi pula pasti berguna untukmu, bukan? Jinian, aku dan Chen Chen akan mengantarmu ke institut dulu. Sekalian aku cari udara segar. Baik. Shuyu, bagaimana bisa kau begitu kejam? Baik itu Ye Qingli, maupun Jishuyu. Asal berani melawan Wenqin, pasti akan sengsara. Percayalah ke neraka. Tentu saja, aku tidak bodoh sampai melibatkan diriku sendiri. Chen Wang, kau juga temani dia. Sebentar aku keluar, kau sendiri yang menyetir. Shuyu, apakah kau benar-benar tidak memiliki perasaan apapun padaku? Tidak ada sedikit pun? Kau menahanku selama 3 tahun. Hanya untuk membuatku merasakan penderitaanmu sendiri? Jishuyu, nanti kita lihat apakah kau akan tertawa. Atau malah tidak bisa menangis. Kenapa mobil ini terasa aneh ya? Sudahlah, mungkin aku belum terbiasa jadi sopir. Shuyu, aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, aku ingin menebus dosa. Aku akan tinggal di sini selama 3 tahun, membuatmu jatuh cinta padaku lagi. Chen Wang adalah sopirnya. Shuyu, kau menyuruh Chen Wang menyetir? Tidak kok, Nona ya. Wenqin. Tidak. Nona ya. Di jalan, hati-hati dengan mobil ya. Shuyu, Chen Chen, hati-hati. Jinian, Ye Qingli, pergi ke bar. Wenqin. Shuyu, aku yang salah padamu beberapa hari ini. Aku akhirnya merasakan betapa menyiksanya perasaanmu dulu. Meskipun masih jauh dibandingkan penderitaanmu dulu. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga menjagamu. Membuatmu memaafkanku, orang yang pantas ke bar, pergilah ke bar. Shuyu, hati-hati. Shuyu. Bisakah kau memaafkanku sekarang? Pasien sudah lepas dari bahaya maut, tapi ada 99% kemungkinan menjadi vegetatif. Pindah ke ICU untuk observasi konservatif. Jinian, ayo kita pergi. Jinian, menurutmu, apakah semua ini salahku? Shuyu, tentu saja bukan salahmu. Pak Chen waktu itu mencarimu. Hanya karena kau bisa membantunya. Segala sesuatu setelah itu juga adalah karmanya. Dia tidak mengenal Wenqin dengan benar 5 tahun lalu. Sehingga menyebabkan semua konsekuensi ini. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun, mungkin ini akibat perbuatannya sendiri. Shuyu, tenang saja. Obat khusus Pak Chen akan segera kuselesaikan. Setelah urusan Chen Wang. Serahkan saja pada Pak Chen. Paman Yi Mama. Chen Chen. Turun salju, turun salju. Salju keberuntungan. Pertanda tahun yang subur. Shuyu. Tunggu aku kembali. Akan menikahimu. Berjanji pada Paman.